Api umumnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak menggunakan kompor, kegiatan industri yang memerlukan api, dan lain-lain. Api sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, bahkan, api juga berperan penting dalam kebutuhan manusia. Api adalah suatu reaksi kimia, oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen dan bahan bakar yang menimbulkan atau menghasilkan panas dan cahaya. Kebakaran itu sendiri adalah api yang tidak dapat dikendalikan, dan berpotensi merugikan keselamatan jiwa, dan harta benda di sekeliling kita. Dalam perilaku kebakaran, sebelum kebakaran menjadi sangat besar, biasanya api akan membakar benda-benda di sekelilingnya dalam waktu 3 sampai dengan 10 menit. Untuk menghindari kebakaran terjadi, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu mengetahui pengendalian kebakaran, dan mengetahui kelas kebakaran, berdasarkan bahan yang terbakar. Jadi api itu terdiri dari 3 komponen, panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar atau bahan bakar. Api akan padam, jika salah satu dari ketiga komponen ini habis atau dihilangkan. Kebakaran adalah suatu peristiwa di saat munculnya komponen keempat, yaitu reaksi kimia berantai. Reaksi kimia berantai inilah yang menggabungkan ketiga komponen api tadi, sehingga api terus berkobar, membesar, dan meluas areanya. Jadi kebakaran itu terdiri dari 4 komponen, panas, oksigen, bahan mudah terbakar atau bahan bakar, dan reaksi kimia berantai. Kebakaran dapat dipadamkan jika salah satu atau lebih dari keempat komponen tersebut dihilangkan. Setelah memahami apa itu api, bagaimana terjadinya api, unsur-unsur pembentuk api melalui segitiga api, apa itu kebakaran dan bagaimana terjadinya kebakaran, maka kita perlu tahu metode pemadaman kebakaran. Metode pemadaman kebakaran yaitu 1. Pendinginan atau cooling, yaitu metode pemadaman dengan menurunkan temperatur permukaan benda yang terbakar. Yang paling umum adalah pendinginan dengan air, hingga pada titik tidak dapat menghasilkan uap gas bakar. 2. Isolasi oksigen atau smothering, yaitu menutupi permukaan benda yang terbakar dengan serbuk atau busa untuk memutuskan kontak dengan oksigen. Dapat juga dengan menutupi dengan fire blanket atau karung basah. 3. Mengambil, memindahkan bahan bakar atau starvation, yaitu memadamkan dengan menyingkirkan sumber bahan bakar. Pemindahan bahan bakar ini tidak selalu dapat dilakukan karena dalam prakteknya mungkin sulit. Sebagai contoh, memindahkan bahan bakar, yaitu dengan menutup membuka kerangan, memompa minyak ke tempat lain, memindahkan bahan-bahan yang mudah terbakar, dan lain-lain. 4. Memecahkan rantai reaksi kimia atau breaking chain reaction, yaitu metode pemutusan rantai reaksi dengan menggunakan bahan tertentu untuk mengikat radikal bebas pemicu rantai reaksi api. Biasanya menggunakan bahan dasar halon namun dibatasi. 5. Dilusi, pembatasan oksigen atau dilution, yaitu metode memadamkan api kebakaran dengan cara meniupkan inert gas untuk menghalangi unsur gas oksigen menyalakan api. Media yang digunakan pada metode ini adalah gas CO2. Mengetahui cara penyebaran api juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran. Api dapat tersebar melalui 4 cara, yakni konveksi, radiasi, konduksi, dan penyalaan langsung. Ingat, pencegahan awal kebakaran dapat dilakukan dengan mewaspadai dan memutuskan segitiga api. 1. Memisahkan unsur panas atau penghasil panas dari bahan yang mudah terbakar seperti kertas, kayu, kain, dan gas. 2. Menghilangkan udara atau oksigen, O2, hidrogen, dan klorin dengan melakukan pengisolasian atau penyelimutan oksigen. 3. Menghilangkan panas akibat terjadinya gesekan, hubungan arus pendek listrik, reaksi kimia, dan lain-lain, dengan melakukan pendinginan atau mematikan sumber panas.
Sedangkan upaya untuk menanggulangi kebakaran jika memang terlanjur terjadi, disiapkan alat pemadam api ringan, APAR, maupun alat pemadam api berat, APAB, sebagai media pemadam api yang sesuai dengan kelas kebakaran yang mungkin muncul di lingkungan. Dan perlu selalu diingat bahwa waspada api lebih utama, agar terhindar dari awal kebakaran. Semoga informasi ini bermanfaat.